Iya, Ustadz, ada pertanyaan dari Bapak Ferdian. Ya. Bagaimana jika seseorang hanya membaca Al-Quran tanpa memahami artinya? Apakah ia tetap bisa mendapatkan ketenangan dari membaca Al-Quran itu? Interaksi dengan Al-Quran ini 5 anak tangga. 1, 2, 3, 4, 5. Interaksi yang pertama, mendengar. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Mendengar. Interaksi yang kedua, membaca. Iqra. Interaksi yang ketiga, memahami. Afala yatadabbaruna al-Qur'an, tadabbur. Interaksi yang keempat, mengamalkan. Interaksi yang kelima, mengajarkan. Dengar, baca, faham, amal, ngajar. Kelima-lima level ini menenangkan. Saat mendengar, tenang. Saat baca, tenang. Saat memahami, tenang. Saat mengamalkan, tenang. Saat ngajar juga tenang. Saya mesti ngajar. Kalau saya mau tenang, saya ngajar. Makanya ada orang, ada Kiai Anwar Mansur. Cari videonya Kiai Anwar Mansur. Ngajar pakai kaca pembesar karena sudah beliau sepuh, Kiai sepuh, ngajar. Dia kaget dengar suara azan zuhur. Oh, udah zuhur ya katanya. Rupanya dia udah ngajar 6 jam. Saya screenshot video beliau ngajar itu. Saya simpan, saya berdoa pada Allah di hari tua saya, kalau saya nggak bisa tabligh akbar, nggak bisa keliling, saya mau tetap ngajar. Karena saya merasakan saya ngajar, saya tenang. Demikian. Wallahu a'lam. Baik, Masya Allah, mudah-mudahan bisa menjawab. Dan minimal kita ke tangga pertama dulu aja gitu ya Ustadz ya. Gak usah ngejar langsung tangga yang paling teratasnya. Iya. Baik, pertanyaan selanjutnya dari izin, mudah-mudahan ini Ibu ya, Ibu Kiki Indri. Assalamualaikum Ustadz, setelah kepergian suami saya 2 tahun lalu, saya tidak dapat lagi merasakan ketenangan hidup. Saya mencoba mencari di kajian dan kegiatan positif lainnya, tapi saya belum dapat ketenangan itu. Nah, apa karena saya belum ikhlas sepenuhnya Ustadz? Nah, mungkin ada saran bagi orang yang ditinggalkan orang terkasihnya nih Ustadz, mendekatkan diri dengan Qurannya seperti apa? Nanti kalau saya tanya, khawatirnya ibu tersinggung. Tapi pertanyaan-pertanyaan saya ini ibu jawab aja sendiri ya. Jawab sendiri dalam hati. Bacaan Quran ibu sudah juz berapa sekarang? Jangan jawab, nggak usah dijawab. Ini hari yang ke-18. Bacaan Quran ibu sudah berapa sekarang? Coba dari selesai ini selesai kita nanti 4, 5, 6, 7 4, 5, 6 selama 3 jam nih coba baca Quran. Kenapa nggak tenang? Karena pikiran itu kalau suamiku masih hidup, kalau dulu aku jaga, kalau dulu aku berbakti, kalau dulu aku bawa ke rumah sakit, kalau itulah yang membuat tidak tenang. Kata Nabi, kalau itu pintu setan masuk. Jadi ketika kalau itu dibuang dengan membaca Al-Quran, kita tenang. Ah Ustadz teori aja. Enggak, saya juga kehilangan. Ibu saya meninggal. Saya sedih. Tapi saya pukul kesedihan itu dengan membaca Al-Quran, mengajar. Saya 1 bulan mesti mewajibkan 40 video. Coba perhatikan yang diupload. Jumat, Sabtu, Ahad, Senin saya keluar kota. Jumat 2 video, Sabtu 3, Ahad 3, Senin 2. Berarti 40. Berarti 10. Saya keluar 3 kali. 10, 20, 30. Online Selasa 34. Lalu kemudian subuh Rabu 38. Ditambah lagi kajian Jumat sore
ditambah lagi yang lain-lain, lebih 40. Itu yang wajib aja 40. Ketika saya ngajar, saya baca Quran, saya baca tafsir saya, itulah yang bisa mengisi waktu. Jadi kembali ke Quran. Kembali Quran. Coba mapping, posisikan kita sekarang ini sedang posisi anak tangga yang keberapa nih? Anak tangga baru level mendengar, membaca, memahami, mengamalkan, mengajarkan. Saya masih mendengar, saya masih baca, saya masih berusaha memahami, saya berusaha mengamalkan, dan saya ngajar. Jadi anak tangga itu kelima-limanya saya jalani, saya lewati. Demikian, wallahu a'lam. Masya Allah. Baik, izinkan saya melanjutkan pertanyaan lainnya, Ustadz. Ada pertanyaan dari Ibu Marliana. Assalamualaikum, izin bertanya, bagaimana memulai untuk menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup seperti manual book? Nah, kira-kira gimana nih, Ustadz? Ini kita masih banyak yang mau belajar mulai dari nol. Silakan, Ustadz. Yang pertama, beli Quran dulu. Beli Quran yang isinya 5. Ada Qurannya, ada tajwidnya, merah, kuning, hijau, kelabu, ungu. Ada terjemah kosakatanya. Ada terjemah kosakata. Ada asbabun nuzulnya, sebab kronologis ayat itu turun. Ada tafsirnya. Ini lebih dari 20-30 jenis macam-macam Quran. Ini satu rak, ini semua jenis Quran. Dari mulai i'rab Quran, tafsir Quran. Nah, jadi cari Quran berbahasa Indonesia yang ada 5-nya. Ada Qurannya, ada tajwidnya, merah, kuning, kelabu, ada terjemah kosakatanya, ada asbabun nuzulnya, ada tafsirnya, dibaca, nggak paham, tulis, nanti pas pengajian kantor, pengajian online, pengajian rumah, pengajian masjid, nanya. Kenapa jamaah nggak nanya? Ya karena nggak ngaji di rumah. Aku bingung apa yang mau kutanya ya. Oh, kalau kau nggak ngaji, coba ngaji, tulis. Saya sampai sekarang masih nanya. Kalau ketemu sama syekh, penuh tuh saya tanya, syekh ini kok gini, ini kok gini, ini kok gini, ini kok gini. Pertanyaan itu muncul dari membaca. Kalau nggak baca mana mungkin pertanyaan ada. Saya bingung ya, kalau ketemu ustaz ini apa yang mau saya tanya ya. Janganlah ngomong gitu, itu sedang membuka diri kita sendiri itu. Cobalah baca. Nanti baru kita mengamalkan, berusaha. Dalam hal ekonomi jangan riba. Pindahkanlah semua rekening ke bank muamalat. Jangan curang, jangan bohong, jangan dusta, jangan tipu, berusaha jujur. Nah, itu semua nilai-nilai Al-Quran. Ketenangan itu kan datangnya dari Allah. Gimana Allah mau titipkan ketenangan dalam hati yang kotor? Demikian. Baik, Masya Allah. Halo Ustadz, ini ada yang raise hand juga akhirnya dengan Ibu Fatia. Boleh dibantu untuk di-unmute atau jika berkenan untuk di-on cam, Ibu Fatia silakan. Ibu Fatia, ingin bertanya silakan. Masih Ya, ada izin. Ya, silakan. Ya, izin Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu kalau seandainya kita lagi sedang banyak masalah atau diuji sama Allah, kemudian kita membaca Al-Quran, kadang kita sering menangis. Terima kasih. Apa pertanyaannya? Putus-putus tadi, Bu. Ya, Ibu Fatia mungkin boleh diulang atau saya coba elaborate, Ustadz. Kenapa kalau kita baca Al-Quran terus kayaknya kita lagi banyak cobaan ya, banyak pikiran, kok tiba-tiba kita menangis, Ustadz, itu kenapa? Mungkin secara spiritual dan dari sisi logikanya juga. Silakan Ustadz. Kalau mau ngomong sama Allah, sholatlah. Sholat itu kita sedang ngomong sama Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Kalau mau ngomong sama Allah, sholatlah. Tapi kalau kamu mau Allah ngomong sama kamu, bacalah Al-Quran. Kenapa kita nangis?
Karena saat itu Allah sedang ngomong sama kita. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru, hai orang yang beriman, sabarlah kamu. Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf, kami akan menguji kamu, pasti menguji kamu dengan rasa takut. Wal ju', lapar. Wa naqsim minal amwal, miskin, susah, bangkrut, melarat. Wal anfus, sakit. Wasamarat, kering kerontang paceklik. Wa basyiris sabirin, sabarlah. Kalau mau ngomong sama Allah, sholatlah. Kalau mau Allah ngomong ke kamu, bacalah Al-Quran. Ketika sedang baca Quran, kita sedang diobrolin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tidak membiarkan kamu, Allah tidak meninggalkan kamu. Fa inna ma'al usri yusra, kesulitanmu akan aku kasih kemudahan. Inna ma'al usri yusra, kesulitanmu akan aku kasih kemudahan. Iyamsaskallahu bidurrim fala kashifa lahu illahu. Kalau kau sedang ditimpa kesusahan, kepayahan, kesulitan, enggak ada yang bisa menyingkapkannya kecuali Allah. Wa yuridka bi khairin fala radda li fadlih. Kalau Allah mau kasih kau nikmat, enggak ada satu pun yang bisa menghalanginya. Nangis lagi kita, tumpahlah air mata kita waktu itu. Jumpa kiai aja nangis, masa bicara di depan Allah nggak nangis? Demikian, Allah a'lam. Baik, Masya Allah. Nah, Ustaz, izin terakhir ya. Ini pertanyaan dari Ibu Rosiana dan mungkin perwakilan pertanyaan isi hati kita semua nih, Ustaz. Mohon saya singkat aja ya. Bagaimana Ustaz biar kita selalu istiqomah? Jadi nggak cuma di bulan Ramadan gitu ya, karena iman itu kan biasanya naik turun. Nah, mungkin ada tips dan triknya dari Ustadz Abdul Somad supaya kita tetap istiqomah dekat dengan Al-Quran. Habis ini coba tulis di Google, di YouTube, tulis di YouTube orang cacat baca Quran. Nah, tulis di YouTube orang cacat baca Quran. Mohon maaf kalau bahasa saya. Nanti akan banyak video yang unik-unik, yang aneh-aneh. Penjual kaki lima nggak ada pembeli baca Quran. Video terakhir yang saya tonton, dia besarkan, ini Quran di bawah Quran. Dia besarkan huruf Quran itu besar-besar, dia besarkan. Karena matanya rabun. Kalau nggak terbuka juga pintu hati kita, memang udah khatamallahu ala qulubihim lah kita itu. Cobalah tengok orang cacat baca Quran. Yang kedua, tengok orang sakit. Pergilah ke rumah sakit. Nanti ini habis acara ini jangan tunda-tunda, pergi ke rumah sakit. Tengoklah di rumah sakit orang masih baca Quran. Yang ketiga, jurus terakhir, orang mati. Orang mati udah nggak baca Quran lagi. Supaya kita ingat mati. Nggak mempan lagi udah ceramah ingat mati, ingat mati. Pergilah nanti pulang dari sini pergi ke kuburan. Ini bulan-bulan puasa ini banyak juga orang mati. Tengok liang lahatnya. Nggak perlu tahu keluarga atau enggak, yang penting orang Islam. Ngapain bapak kesini? Ini kan bukan keluarga. Aku mau ngambil nasihat dari kematian. Wa kafa bil mauti wa'izah. Cukup kematian. Siapa yang menasihati saya? Nggak ada orang nasihati saya. Lalu saya ngambil nasihat dari mana? Orang mati. Setiap ada orang mati, saya datang, saya lihat liang lahat. Supaya ingat, kau mau mati Abdul Somad. Istri tinggal, rumah tinggal, harta tinggal, kawan tinggal, sahabat tinggal, semuanya tinggal, viewer, follower, subscriber tinggal. Yang menemani Al-Quran. Al-Quran. Iqra'ul Quran. Baca Quran. Fa innahu ya'ti yawmal qiyamah. Quran yang akan menemani kamu, syafi'an li ashabi. Memberikan syafaat. Dialah yang kita tinggalkan. Demikian. Wallahu a'lam bishawab.